Wanita ini menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong mobil ke bawah tebing. Saat itu duduk di mobil adalah anak kandungnya. Dia menatap putranya untuk terakhir kalinya. Kemudian gunakan kekuatan untuk mendorong mobil. Dia mendengar suara jatuh yang keras. Mobil itu menghilang dalam kabut asap. Lagi pula, apa yang membuat seorang ibu begitu kejam? Wanita ini adalah Anna. Hari itu dia menyetir mobil yang baru dibeli suaminya. Ajak anakku main ke rumah ibunya. Karena jalannya agak jauh, dia memainkan lagu sesuka hati. Tapi dia secara tidak sengaja menemukan kemampuan baru. Mobil memiliki kemampuan untuk mendeteksi berat penumpang. Dia penasaran untuk melihat fungsi ini. Di layar segera menunjukkan angka. Hasil deteksi. Ada seorang pria 50 pon yang biasa duduk di dalam mobil. Intuisi Anna memberitahunya. Berat ini pasti seorang wanita. Tapi dia tidak peduli. Dia hanya mengira itu karena mobilnya tidak mengukur dengan benar. Lalu suaminya menelpon. Suami tidak melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Dan di hotel dekat bandara. Dia menginstruksikan Anna sebentar tentang fungsi mobil. Maka pasti matikan telepon. Anna sedikit kecewa. Bepergian sejauh itu, bahkan tidak ada satu orang pun untuk diajak bicara. Jadi dia menelepon sahabatnya untuk berbicara. Berkat layar di ponsel itu ditemukan. Tempat tinggal sahabatmu sangat mirip dengan tempat suamimu. Anna menanyakan berat badan sahabatnya. Dia tidak menjawab. Saat itu di video terdengar suara pesawat. Anna tiba-tiba teringat. Suaminya juga menginap di hotel dekat bandara. Sebuah firasat buruk datang. Dia langsung bertanya kepada sahabatnya. Apakah pria di sebelahnya adalah suaminya? Teman mematikan telepon dengan panik. Kemudian Anna dengan marah memanggil suaminya. Tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Anna mengerti segalanya. Dia segera memutar mobilnya. Bersiaplah untuk mencari suami untuk mengklarifikasi semuanya. Tapi baru saja berangkat belum lama ini. Lalu ada masalah dengan peta mobil. Ada kemacetan lalu lintas yang serius sekarang. Jadi peta menunjukkan jalan yang berbeda untuknya. Ini adalah jalan gunung yang sepi tanpa orang. Sangat cepat malam tiba. Anna yang marah merokok. Tapi pada saat ini, fungsi mobil untuk merasakan bau asap. Pintu mobil terbuka secara otomatis. Sirene mengganggu Anna. Saat marah dia langsung mematikan fungsi peringatan ini. Inilah saat yang tak terduga terjadi. Anna berbalik untuk menghibur putranya. Mobil itu tiba-tiba menabrak sesuatu. Bocah itu diancam akan menangis keras. Anna harus memberi putranya telepon untuk bermain. Dia turun dari mobil untuk melihat situasi. Ternyata dia baru saja menabrak rusa. Anna takut mendorong tubuhnya keluar. Tapi diancam untuk tidak mengambil tindakan. Dan itu pada saat ini. Anak laki-laki di dalam mobil memutar teleponnya. Fungsi cerdas kendaraan telah diaktifkan. Mobil merasakan masalahnya. Mengunci semua pintu mobil. Anak laki-laki terkunci di dalam mobil. Anna tidak bisa membuka pintu mobilnya. Dia menyuruh putranya untuk mematikan fungsi pintar mobil melalui jendela mobil. Tapi dia terlalu muda untuk mengerti apa yang dia katakan. Anna marah dan tidak sabar. Dia dengan panik menggedor jendela mobil. Anak takut dengan tindakan Anna. Ponsel secara tidak sengaja jatuh di bawah mobil. Karena anak laki-laki terpaku pada sabuk pengaman. Jadi putranya tidak bisa membungkuk untuk mengangkat telepon. Anna sedikit putus asa. Tapi melihat penampilan menyedihkan putranya. Dia dengan panik menabrak jendela mobil dengan batu. Tapi mobil ini telah ditingkatkan dan ditingkatkan. Cangkang mobil terbuat dari bahan berlian. Bahkan kacanya adalah tipe anti peluru khusus. Anna memukulinya selama setengah hari tanpa dia. Dia tidak berdaya. Hanya harus pergi untuk menyelamatkan. Dia pergi ke pembangkit listrik. Tapi tidak ada seorang pun di sini. Di kamarnya dia menemukan telepon. Tapi sinyal telepon di sini telah terputus. Dia akhirnya menemukan senter dan kunci pas. Baru saja keluar dari pembangkit listrik. Lalu tiba-tiba terdengar suara binatang.
Ana panik dan berlari ke samping mobil. Di malam yang gelap, tiba-tiba seekor anjing datang bergegas masuk. Ana mengambil kunci pas dan menghancurkannya. Tanpa diduga menyebabkan mobil mengeluarkan sirene peringatan. Pada saat ini, menakut-nakuti anjing itu pergi. Dia akhirnya menabrak mobil dengan kunci pas. Tapi itu pada dasarnya tidak bisa dipecahkan. Ana menghibur bayinya di dalam mobil. Beritahu anak laki-laki itu untuk tidur. Tidak tahu sudah berapa lama. Ana dibangunkan oleh matahari. Anak laki-laki masih terkunci di dalam mobil. Suhu di dalam mobil tinggi. Bocah itu sangat panas sehingga wajahnya memerah. Seperti itu. Putranya segera mati lemas di dalam mobil juga. Ana dengan tidak sabar melepas pakaian luarnya. Taruh di atap mobil. Dia harap dapat memblokir sinar matahari untuk anaknya. Dia sendirian. Mulai melangkah lebih jauh untuk mencari bantuan lagi. Tidak tahu berapa lama untuk pergi. Ana menemukan sungai kecil. Dia dengan cepat menambahkan air. Kemudian lanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Tidak jauh dari itu, Ana melihat sebuah pesawat. Ternyata tempat ini adalah bandara yang ditinggalkan. Ana naik ke pesawat untuk menemukan beberapa alat yang berguna. Tapi tidak ada apa-apa di dalam. Hanya menemukan kendi air besar. Dia membakar kue pesawat. Untuk mengirimkan sinyal mara bahaya. Kemudian ambil botol air untuk mengambil air dari sungai. Cepat berlari kembali ke sisi anakku. Pada saat itu, suhu terus meningkat. Bocah itu sangat panas sehingga dia pingsan. Ana dengan cepat menuangkan air ke mobil. Semoga suhu turun. Tapi bagaimana sedikit air seperti itu cukup? Tiba-tiba Ana berpikir. Mobil yang mendeteksi bau asap akan otomatis membuka jendela. Jadi dia menyalakan api. Tapi tak terduga. Hanya asap di dalam mobil yang menunjukkan peringatan. Tapi asap di luar tidak hanya tidak membuka jendela. Jika tidak, secara otomatis menutup motor ventilasi. Ana benar-benar pingsan. Dia dengan gila menghancurkan mobilnya. Tapi tentu saja tidak berhasil. Itu pada saat dia sangat putus asa. Seekor anjing hitam muncul lagi. Ana dengan cepat bersembunyi di bawah mobil. Dia bersembunyi dengan baik. Dan masih digigit anjing. Pada titik ini, anjing itu mulai menggigit rusa yang dihancurkan. Ana meraih kaki anjing itu dengan tangannya. Anjing itu tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Tapi tidak ada rusa yang menghalangi roda. Mobil juga mulai bergerak mundur. Untung dihentikan oleh batu. Baru sekarang pakai lagi. Lihat mobil di sebelahnya. Ana tiba-tiba punya pemikiran besar. Dia ingin mendorong mobil ke bawah tebing. Manfaatkan itu untuk membuka pintu mobil. Ini juga satu-satunya cara untuk menyelamatkan anakku. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong kereta ke bawah tebing. Mata terbuka lebar untuk melihat mobil jatuh ke tebing. Pada saat ini, mode perlindungan mobil diaktifkan secara otomatis. Semua motor penjaga dan pintu juga dilonggarkan. Mobil itu jatuh, menciptakan awan debu. Ana buru-buru turun dari tebing. Dia dengan cepat memeriksa untuk melihat apakah putranya terluka. Kemudian menemukan pintu mobil terbuka. Dia dengan cepat membawa putranya keluar. Lepaskan pakaiannya untuk membantu anak itu menjadi dingin. Saat ini, mesin di mobil dapat dihidupkan ulang dari awal. Ana menggendong bayinya ke mobil. Bersiaplah untuk meninggalkan tempat neraka ini. Dia dengan cepat menyalakan mobil untuk bergegas menanjak. Tapi dia tidak mengemudi lama ketika dia harus berhenti. Karena yang pertama tidak punya cara. Hanya ada tebing curam. Tapi Ana tidak punya pilihan. Anaknya dalam kondisi kritis. Dia hanya harus mempertaruhkan dirinya sendiri sekali. Dia memutuskan untuk menyalakan mobil. Langsung lompat ke atas. Mesin mobil bekerja dengan maksimal. Bergegas melewati bebatuan dan menanjak. Pada akhirnya dia menabrak batu besar. Tapi untungnya, mobil itu berhasil di jalan. Ana nyetir secepatnya ke rumah sakit. Putranya akhirnya melewati masa kritis. Kecemasannya akhirnya hilang. Bahkan dalam kesulitan,
Juga tidak mudah menyerah. Pasti sabar. Takdir selalu di tangan kita.